Ibu Hajah Airin Rahmidiani SHMH yang bergabung melalui Zoom meeting. Yang terhormat Ketua Karang Taruna Kota Tangerang Selatan Bung Fikri Yanuardi Putra SE beserta jajaran pengurus serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dalam kelimpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan berjumpa pada hari ini, pada hari Rabu 1 Desember 2021 dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah 1 Karang Taruna Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2000. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala bentuk dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para orang tua kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Juga kami tanggung jawab. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah kami pemuda dan pemudi harapan bangsa, pemuda dan pemudi yang mampu memajukan kota dan bangsa ini. Ya Allah, ampunilah segala bentuk kesalahan dan dosa daripada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah, sukseskanlah acara kami, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat dan cita-cita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karang Taruna? Karang Taruna? Semoga meskipun online masih bisa sinkron ya, kalau dari ibu jasanya. Baik, yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Ketua DPRD, yang terhormat Kepala Bapeda, yang terhormat Kepala Dinas UMKM, yang terhormat Kepala Dinas Sosial, yang terhormat Ketua MPKD Karang Taruna, yang terhormat Ketua Kecamatan Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Ketua Kelurahan di Kota Tangerang Selatan, yang terhormat Pengurus Karang Taruna Kota Tangerang Selatan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Bahwa kita dapat tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini, saya selaku Ketua Panitia Kegiatan Rapat Kerja Daerah 1 Karang Taruna Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa serta dukungan sehingga rapat kerja daerah pertama ini dapat terlaksana. Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan dan juga sebagai wadah pengembangan generasi muda, dia tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sebagai organisasi sosial, Karang Taruna mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan pendaya gunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Oleh karena itu, kami Karang Taruna Kota Tangerang Selatan ingin bersinergi serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, dalam rangka membantu proses percepatan pemulihan ekonomi di Tangerang Selatan akibat pandemi COVID-19. Rapat kerja daerah 1 Karang Taruna Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat menjadi momentum untuk menghasilkan program-program kerja yang bermanfaat untuk masyarakat, juga untuk seluruh anggota Karang Taruna khususnya. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan yang saya sampaikan. Pertama-tama saya meminta maaf karena mungkin tidak ada tempat, mungkin ini pertama kali ya ketua pelaksana namun tidak ada di tempat acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang tetap solid untuk terus berkiprah dan memajukan Karang Taruna Kota Tangerang Selatan. Semoga dengan adanya rapat kerja ini, Karang Taruna sebagai organisasi yang terdepan dapat mencapai tujuannya dan berdampak pada manusia dan juga penduduk Kota Tangerang Selatan. Ya, dan saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Gifari atas laporannya. Walaupun jauh, kami doakan Bung Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karang Taruna, Karang Taruna, Karang Taruna, Tangsel. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan rapat kerja daerah Karang Taruna Kota Tangerang Selatan yang pertama periode 2020-2025.
Semoga kehadiran kita, musyawarah kita, rapat kerja pada hari ini diberikan keberkahan dan juga bisa menghasilkan program-program yang terbaik untuk Karang Taruna 5 tahun ke depan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Benjamin Dafni yang telah hadir menyempatkan waktunya di tengah kesibukan beliau. Semoga Pak Wali Kota kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya. Dan tidak lupa hadir pula Wakil Wali Kota Tangerang Selatan sekaligus Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, kader Karang Taruna di Provinsi Banten. Semoga Bang Haji Pilar selalu diberikan kesehatan juga dan juga keberkahan dalam menjalankan tugas. Hadir pula di sini Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan sekaligus Sekretaris MPKT Karang Taruna Tangerang Selatan yang juga Ketua Karang Taruna Tangerang Selatan 2 periode sejak awal membangun. Alhamdulillah Bung Haji Abdul Rosid terus menyempatkan waktunya. Dan tidak lupa hadir pula melalui Zoom meeting. Ini ada Ibu Hajah Airin Rahmidiani selaku Ketua MPKT Karang Taruna Kota Tangerang Selatan. Beliau juga selalu mensupport, memberikan arahan, memberikan masukannya terhadap kita semua di pengurus Karang Taruna Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan Ibu Airin juga selalu semangat, selalu sehat, dan juga selalu terus memberikan arahan dan juga masukan terhadap kita semua. Tidak lupa hadir di sini Kepala Bapeda Kota Tangerang Selatan, Bapak Eki. Beliau juga MPKT, anggota MPKT Karang Taruna Tangerang Selatan. Makasih Kang, alhamdulillah telah hadir. Dan juga Bapak Jideni sekaligus Kepala Dinas UMKM yang nantinya akan memberikan arahan ataupun masukannya kaitan dengan UMKM ke depan agar dapat bersinergi dengan Karang Taruna Tangerang Selatan. Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten, alhamdulillah yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Ketua Harian Bung Iwan, kader Karang Taruna Tangerang Selatan, yang insya Allah nanti kepada rekan-rekan semua dimohon untuk tidak meninggalkan tempat karena Ketua Karang Taruna Provinsi Banten sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Banten Bung Haji Andika akan hadir pada acara penutupan kita siang hari ini. Jadi mohon izin kepada rekan-rekan semua untuk tidak meninggalkan tempat sampai akhir acara. Dan tidak lupa yang saya banggakan Ketua Panitia Pelaksana Bung BB Gifari yang kebetulan beliau juga adalah Ketua Harian Karang Taruna Kota Tangerang Selatan. Jadi walaupun ada jarak antara Indonesia dengan Amerika, tapi alhamdulillah komunikasi dan juga koordinasi antara kita semua sesama pengurus Karang Taruna Tangerang Selatan terus terjalin untuk terciptanya bagaimana program-program kerja kita ke depan dapat berkesinambungan, dapat terlaksana dan juga dapat dijalankan sesuai dengan arahan-arahan maupun kegiatan-kegiatan yang sudah disusun. Terima kasih kepada Bung Sekjen Karang Taruna Provinsi Banten, Bung Gatot, alhamdulillah telah hadir nih. Mohon izin Bung Sekjen. Selamat datang Bung Sekjen di Kota Tangerang Selatan. Dan tidak lupa yang saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan saya Karang Taruna Kecamatan se-Kota Tangerang Selatan yang alhamdulillah terus membantu kami di pengurus Tangerang Selatan yang terus berkolaborasi, bersinergi baik program-program Karang Taruna ataupun program-program kecamatan demi terlaksananya dan terciptanya ataupun mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Mungkin karena kesempatan hari ini ada Pak Wali, Pak Wakil, Ketua DPRD, Ketua Provinsi dan juga beberapa MPKT sekaligus Ketua MPKT Karang Taruna Tangsel Bu Hajah Airin. Sedikit saya memperkenalkan teman-teman pengurus Karang Taruna Kecamatan yang memang terus bersusah payah berjibaku
mengibarkan panji-panji Karang Taruna. Hadir di sini Ketua Karang Taruna Kecamatan Pamulang, Bung Muklis. Berdiri biar teman-teman. Di sebelahnya ada Bung Wahyu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Pondokaren. Ada Bung Lutfi, Ketua Karang Taruna Ciputat Timur. Bung Sarnadi, Ketua Karang Taruna Setu. Bung Riki, Ketua Karang Taruna Kecamatan Serpong Utara. Bung Jamal, Ketua Karang Taruna Kecamatan Serpong. Dan yang terakhir, alhamdulillah ini pengacara juga ini, lawyer. Bung Dimas, Ketua Karang Taruna Kecamatan Ciputat. Jadi kita semua di sini Karang Taruna Kota Tangerang Selatan maupun Karang Taruna Kecamatan sampai tingkat kelurahan, kita bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman sampai tingkat RW sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bung Gifari sekaligus Ketua Harian, bahwasanya Karang Taruna adalah organisasi sosial yang tentunya bagaimana mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan sosial yang ada di tingkat masing-masing. Karenanya kami dari Karang Taruna Tangerang Selatan bekerja sama, berkolaborasi dengan kawan-kawan di kecamatan, di kelurahan, bahkan ada yang sampai tingkat RW, bagaimana membantu pemerintah timbulnya dan juga mencegah permasalahan-permasalahan sosial yang ada di tingkat wilayah. Karenanya kami berharap kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berkolaborasi dengan pengurus Karang Taruna baik di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, dan juga sampai tingkat RW agar kita bisa menjadi garda terdepan untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di wilayah masing-masing. Karenanya di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana kehadiran Karang Taruna, keterlibatan Karang Taruna di setiap wilayah harus ada. Tujuannya adalah bagaimana keberadaan Karang Taruna di setiap wilayah, baik di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai tingkat RW dirasakan betul oleh masyarakat. Karenanya pada kesempatan yang baik ini sengaja kami mengundang Kepala Bapeda yang juga anggota MPKT Karang Taruna yang nantinya akan memberikan arahan, memberikan masukannya bagaimana program kerja pemerintah yang dapat berkolaborasi bersinergi dengan pengurus Karang Taruna dan juga Kepala Dinas UMKM. Tentunya tema yang kita ambil pada rakerda pada kali ini yaitu UMKM Bangkit, Tangsel Sejahtera. Karenanya kita di Karang Taruna ada yang namanya Tawira, Taruna Wirausaha. Nah, bagaimana Tawira ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan, untuk menghasilkan program-program yang baik ke depan agar kita UMKM kita di generasi muda ini bisa bangkit dan bisa tumbuh. Karena prinsip kita ketika UMKM bangkit di kalangan muda, insya Allah Tangsel akan sejahtera ke depan. Karenanya kolaborasi itu sangat penting, ditambah pun ke-13 kita ini bagaimana kita bisa berkolaboratif. Tentunya dengan hadirnya kita di sini, semangat kawan-kawan semua, kehadiran kawan-kawan semua akan menyemangatkan kita juga di pengurus kota untuk menciptakan program-program yang baik ke depan. Mungkin tidak banyak, cukup itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan pengurus Karang Taruna Kelurahan, Kecamatan, tingkat RW yang hadir, dan juga ketua panitia pelaksana kita, sekaligus ketua harian dan juga ketua MPKT kita yang terus memberikan masukannya. Semoga Karang Taruna 5 tahun ke depan dapat terus membantu pemerintah mengentaskan permasalahan-permasalahan sosialnya, dapat terus membantu pemerintah untuk menciptakan program-program yang baik di tengah masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karang Taruna, Karang Taruna, Karang Taruna, Tangsel. Terima kasih. Terima kasih kepada Bung Cik. Nomornya itu aja kan, nanti nomornya satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, sekaligus juga sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen MPKT Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, beliau juga aktif di DPD Karang Taruna Provinsi Banten, ya Pak. Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kota Tangerang Selatan, Ibu Haja Airin, ya
menyaksikan juga atau mengikuti secara virtual. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kota Tangerang Selatan, Bung Fikri, dan seluruh jajaran teman-teman Karang Taruna Kota Tangerang Selatan, dan nur jauh di sana generasi muda kita, Ketua Harian, Ketua Pelaksana Rapat Kerja Daerah Pertama Kota Tangerang Selatan, Bu Gimari, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, para Kepala PD, hadirin, para kader Karang Taruna, para anggota, para aktivis Karang Taruna yang hadir di sini maupun yang tentunya juga tidak mengikuti rapat kerja ini karena memang aturan atau SOP dan seterusnya. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat, lagi-lagi dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan rapat kerja daerah Karang Taruna ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan program kerja yang maksimal bagi kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, insya Allah terus kita sekalian. Untuk kalian. Karang Taruna! Karang Taruna! Karang Taruna! Pertama, saya menyambut baik pelaksanaan rapat kerja daerah Karang Taruna Kota Tangerang Selatan, rapat kerja daerah pertama ya, Bu Fikri ya, di bawah kepemimpinan Bu Fikri. Yang tadi sudah disampaikan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan dan sangat diakui tentunya oleh pemerintah dari sejak pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintahan kita di bawah, di tingkat kelurahan, bahkan organisasi Karang Taruna hadir juga di tingkat RW dan selanjutnya. Saya berharap Karang Taruna akan menjadi organisasi yang terus berkiprah di Kota Tangerang Selatan karena sejauh ini sudah menunjukkan kinerja dan berjalan secara dinamis sehingga proses generasi kepengurusan sesuai dengan aturan yang ada. Proses penguatan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial, hadirnya Karang Taruna bertujuan untuk pertumbuhan dan berkembangnya masyarakat yang berkualitas. Yang bikinnya berapa sambutannya? Tapi begini teman-teman sekalian, rapat kerja daerah ini ketemu momentumnya pas Pak, ya, di penghujung tahun 2021. Yang pertama momentumnya itu, artinya kita menyambut tahun 2022. Momentum pertama. Momentum kedua, tepat sekali diselenggarakan pada hari ini karena kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut recovery ekonomi pasca COVID di lingkungan kita sudah landai. Kemudian juga rapat kerja daerah ini juga tepat waktunya, ketemu momentumnya, karena kita justru sedang bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain, bukan saja ingin melandaikan COVID, tapi juga menangkal dua hal. Yang pertama adalah gelombang ketiga dari COVID, yang kedua khawatir berjangkitnya varian baru dari virus corona itu, yaitu virus Omikron asal dari Afrika Selatan. Jadi kita hadir di sini harus mempunyai kesepakatan, dan ini nanti dituangkan di dalam rapat kerja daerah. Saya kira ini momentumnya pas sekali. Yang ketiga, momentumnya ketemu juga setelah ekonomi COVID landai, kita bersama-sama memerangi pandemi ketiga. Kemudian ke depan kita akan menatap perkembangan Kota Tangerang Selatan yang harusnya lebih baik lagi dengan melalui recovery ekonomi Kota Tangerang Selatan. Demikian juga nanti diikuti oleh recovery sosial, recovery budaya, dan recovery di sektor yang lainnya pasca setelah 2 tahun kita relatif hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh kita semua, lembaga pemerintah dan masyarakat, itu relatif mengalami pelambatan yang luar biasa. Ketemu momentumnya lagi juga karena kami sudah menyelesaikan APBD tahun 2022 dan persiapan untuk pelaksanaan
sejak tanggal 1 Januari yang akan datang. Oleh karena itu saya berharap rapat kerja ini akan menghasilkan ide-ide kreatif di Kota Tangerang Selatan yang digagas oleh teman-teman sekalian. Kemudian nanti ke depan berkolaborasi dalam teknis pelaksanaannya, berkolaborasi dengan teman-teman saya dari organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan. Rapat kerja ini tidak perlu kemudian juga mentok lah, udah bikin nyusun rangkaian banyak kemudian persoalan anggaran gitu, mentok gitu kan. Tidak selalu harus penyusunan program kerja itu kemudian diikuti oleh tersusunnya juga anggaran. Sebagai estimasi mungkin saja. Kenapa demikian? Karena program kerja Karang Taruna nanti harus menjadi bagian dari implementasi program kerja organisasi perangkat daerah yang di sana sudah ada judul programnya, anggarannya, tapi belum ada lokus, belum ada pesertanya. Terutama bagi kegiatan non fisik atau bisa juga merupakan kegiatan fisik non konstruksi seperti demikian. Jadi tepat kalau di sini menghadirkan juga dari Bapeda yang nanti mungkin ini kursi bakal banyak. Oh, narasumber nanti bakal banyak juga ya. Anak-anak, itu apa ekspresinya? Saya ini ngantuk sebenarnya. Ya, jadi betul tepat sekali menghadirkan teman-teman saya karena nanti kolaborasi ini harus terimplementasi di depan, di lapangan. Dalam pemerintahan periode saya dengan Bang Pilar, kami mencoba untuk meluncurkan gagasan-gagasan baru, terobosan-terobosan, perspektif-perspektif baru dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Misalnya di bidang kesehatan, kami meluncurkan Ngider Sehat saat ini. Kami ingin mengembalikan porsi pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas sebagai institusi di bidang promotif dan preventif. Kuratifnya, mengobatinya itu dilakukan di 2 rumah sakit, 3 rumah sakit yang sudah dimiliki oleh pemerintah kota, Pamulang, Panukaren, dan Serpong Utara. Kemudian juga di bidang pendidikan, kami juga mencoba untuk melahirkan gagasan-gagasan baru. Kita tahu bahwa ada 472 anak-anak kita, anak Tangerang Selatan yang menjadi yatim serta yatim piatu karena COVID. Yatim atau yatim piatu karena COVID. Kemudian mungkin keluarganya atau orang tuanya, salah satu dari orang tuanya kehilangan pekerjaan dan menurun daya beli. Sehingga kami ingin meluncurkan program ingin hadir. Negara melalui pemerintah kota ingin hadir di tengah-tengah masyarakat meluncurkan program beasiswa bagi mereka. Tapi bagaimana mendinamisasi ini di lapangan, ini perlu teman-teman di lapangan. Karena organisasi Karang Taruna ini hadir sampai ke tingkat RT. Paling tidak walaupun stelselnya di tingkat RT bukan stelsel aktif, tapi stelsel pasif begitu. Tapi bergabungnya anak-anak muda di wilayah-wilayah kita melalui organisasi Karang Taruna ini ada sebuah potensi besar. Kemudian juga kita ingin melahirkan gagasan-gagasan baru di bidang lingkungan. Alhamdulillah, blessing in disguise bagi kita sekalian di Tangerang Selatan, karena pasangan saya dengan Bang Pilar, pasangan yang ya serasi, bukan tua sama muda, bukan, jangan sebut tuanya Pak. Udah bagian tuanya muda itu memang umur tua, mau bagaimana? Tapi saya 37 tahun di bidang pemerintahan dan Bang Pilar profesional. Selain kesarjanaannya memang dibutuhkan untuk lingkungan kita sebagai arsitek, pengalaman di pemerintah, di dunia kepemudaan dan di dunia usahanya, entrepreneurnya sudah tidak diragukan lagi. Sehingga kolaborasi ini harus disambut oleh teman-teman sekalian. Keuntungan Karang Taruna adalah
Bukan karena dia dilahirkan oleh Kementerian Sosial, bukan, tapi level trust kita tinggi. Tingkat kepercayaan lembaga pemerintah kepada Karang Taruna itu sudah tidak diragukan lagi. Tinggal bagaimana kemudian ini meluncur, melahirkan gagasan. Nah, rapat kerja daerah ini, saya ingin teman-teman sekalian, kendati Tangerang Selatan sebagai daerah perkotaan, urban, dan mengusung cerdas modern religius, maka kemudian kita harus sama-sama satu pikiran, satu konsep bahwa kekumuhan di Tangerang Selatan harus kita hilangkan secara bertahap. Oleh karena itu kami menggagas melahirkan program Kampung Membangun. Kampung Membangun ini adalah sebuah program yang inisiasinya dari masyarakat, dari lingkungan satu kampung itu sendiri. Bukan membangun kampung. Kalau membangun kampung, biar kami yang membangun, udah kampung kita bangun, selesai. Tapi tidak ada keikutsertaan masyarakat. Justru dalam Kampung Membangun, dari mulai ide awalnya, perumusannya, perencanaannya, pelaksanaan dan pengawasannya, itu semua digagas oleh lingkungan yang ada di dalam sebuah kampung. Nah, siapa yang ada di sana, saya berharap Karang Taruna bisa menjadi motor. Silakan nanti kalau Pak Beda bisa menjabarkan lebih detail tentang hal ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, mumpung kita belum tua, mumpung usia Karang Taruna, usia Bapak dan kita semua tepat untuk menjadi usia Karang Taruna, maka kita gunakan waktu kesempatan yang sangat baik ini, karena waktu kita sangat terbatas. Saya dengan Bang Pilar ini, walaupun masa kerjanya 5 tahun, tapi November 2024 kita akan melakukan pemilihan kepala daerah lagi. Jadi mari kita buktikan waktu yang sedikit ini dengan kinerja. Kami ingin bekerja maksimal, tapi kami perlu mitra. Kami perlu juga institusi-institusi lain, lembaga-lembaga lain, termasuk di dalamnya Karang Taruna, untuk bersama-sama membangun Tangerang Selatan. Jangan lihat Tangerang Selatan dari sudut pusat pemerintahan saja. Jangan lihat pemerintah kota Tangerang Selatan dari tempat tinggal teman-teman sekalian. Tapi coba lihat Tangerang Selatan secara keseluruhan. Dari drone, dari udara. Mari kita lihat Tangerang Selatan seperti apa ke depannya. Tangerang Selatan adalah sebuah daerah yang geostrategisnya dari sudut militer, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, dari sudut pandang manapun, geostrategis Tangerang Selatan ini tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Kita berbatasan dengan Jakarta, kita Depok, Bogor. Depok, Bogor itu daerah utama pembangunan pusat pertumbuhan Jawa Barat. Kita berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang. Pusat pertumbuhan Provinsi Banten di sebelah timur. Jadi Tangerang Selatan ini tetangganya orang-orang yang sudah luar biasa, sehingga kita sebagai anak baru, karena dibentuk dengan 13 tahun yang lalu, kita harus hadir di tengah masyarakat. Jadi coba lihat geostrategis kita. Istilahnya sekarang Tangerang Selatan kita dorong fungsi kota Tangerang Selatan. Saya dorong untuk lebih kepada kota perdagangan dan kota jasa nanti ke depan. Karena fungsi kota Tangsel di rencana pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan tahun 2031 itu ada 4: fungsi hunian, fungsi pendidikan, fungsi perdagangan, dan fungsi jasa. 2 fungsi pertama, hunian dan pendidikan, relatif sudah ketemu titik tertingginya, tinggal kualitas. Tapi perdagangan dan jasa ini akan menjadi ruh dari masyarakat Tangerang Selatan. Coba lihat sekarang dalam kondisi COVID, kita saksikan mata kita harus terbuka, kemudian juga kita harus punya daya analisis yang tajam bahwa industri jatuh, Pak. Industri mungkin tidak gulung tikar saja, baru sekarang mereka bangkit. Dunia industri manufaktur terutama ya, pabrik-pabrik segala rupa sekarang baru mulai lagi, Pak. Kemudian juga retail besar itu hampir gulung tikar sekarang ini. Toko-toko modern besar itu relatif terimbas besar dari COVID kemarin. Yang tidak, yang mampu bertahan adalah UMKM kita. Jumlah
pelaku UMKM kita ada ribuan di Tangerang Selatan ini. Problem utamanya dari UMKM kita adalah yang pertama dari mulai persoalan kualitas. Bikin kerupuk boleh, tapi gimana kerupuknya? Kualitasnya, berkualitasnya, enak nggak? Persoalan kedua dari problem UMKM kita adalah kemasan, packagingnya. Jangan tiba dibungkus pakai daun pisang aja, coba dibungkus pakai apa yang lebih menarik. Saya minta kepada para pelaku UMKM kita, coba lempernya, lontongnya gedein dikit, segede botol, iya boleh segede botol aqua yang kecil itu. Kenapa demikian? Saya udah nggak keburu lagi makan, saya udah nggak keburu sarapan, saya nggak kekejar makan malam, jadi di mobil, di motor segala rupa, karena lontongnya gede, isinya ayam kayak di dalamnya, ada ikan tuna kayak ditambahin sama serundeng, ditambahin sama daun apa namanya, asal oncom boleh, tapi gedean dikit gitu, sehingga saya nggak perlu tergantung saya perlu sarapan nih nunggu dulu nggak, jadi sambil nyetir mobil sambil makan satu lontong yang besar cukup. Kenapa lontong kita kecil-kecil aja sih, nggak dibikin gedean, mahal sedikit memang. Jadi makan nasinya, sarapannya itu dibawa di mobil dalam bentuk lontong lemper yang gede itu, nggak perlu piring segala rupa itu, udah makan aja, garas aja terus. Kenapa tidak ide kreatif seperti itu kita gagas gitu, dijual dengan harga yang lebih baik lagi dan seterusnya, apalagi di dalamnya itu tadi ya, di dalamnya ada ikan tuna, ada suir-suir ayam, ada rasa ini, rasa itu, rasa ini, rasa itu dan seterusnya. Jadi banyak. Problem ketiga adalah soal pemasaran. Sekarang pemasaran kita, pembeli kita, konsumen kita, teman-teman sekalian, ini bukannya nggak punya duit, mereka punya. Covid kemarin bukan konsumen kita, bukan nggak punya uang, tapi mereka menahan daya belinya, menahan konsumsinya. Sekarang begitu Covid selesai, mereka tidak mau capek belinya, cukup melalui handphone dia, nggak mau dia perlu datang, cukup pakai handphone, mesen bakso semangkok, mesen dan sebagainya, sehingga marketing, digital marketing menjadi kunci bagi kita sekalian. Kenapa ini kemudian tidak digagas oleh teman-teman sekalian? Warung digital Karang Taruna gitu, menjual segala macam produk di lingkungan kita, teman-teman. Pakai WhatsApp aja, pakai Instagram boleh, mau ngejual sepatu, ngejual apa aja gitu. Gunakan digital marketing supaya daya jangkau pemasaran kita lebih luas lagi. Nah ini teman-teman kita ke depan. Persoalan pembeli udah nggak usah ditungguin lagi. Orang makan di Cere aja, ntar makan di Cere apa di mana ntar ya? Kira-kira ini siang ini bang. Kudu mesen dulu gitu. Nggak bisa saya tiba-tiba datang ke sana nunggu, saya parkir dulu nunggu itu. Kenapa? Karena sudah banyak antriannya, long listnya sudah banyak. Jadi bukan di sabu atau bukan di sushi teh aja kita suruh nunggu dulu. Bapak berapa orang? Nanti Pak ya, 15 menit lagi. Tungguin dulu kita ya, tiba matang doang. Kan gue yang bayar kan gue kata. Gue bukan dikasih mana, gue suruh nunggu. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi captive market kita, pembeli kita, konsumen kita ini ada di Tangerang Selatan dan mereka kuat. Karena daya beli masyarakat Tangerang Selatan itu 14 juta rupiah per kapita. Relatif tinggi ekonomi Tangerang Selatan. Betul kemarin Covid, ekonomi kita, laju pertumbuhan ekonomi kita sampai minus 1%. Tapi kenapa? Mereka menahan daya belinya. Jadi begitu sekarang pulih kondisi ekonominya, duit itu masih utuh. Duit itu masih ada, bertahan aja dia. Nah sekarang ini, peluang ini coba kita manfaatkan. Teman-teman harus kreatif lah. Kreatif itu nggak dibatasi sama ijazah sekolah kita Pak. Proses kreatif itu adanya ada di pikiran dan ada di hati. Nggak tergantung usia, nggak tergantung pendidikan, nggak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Coba lihat Hairul, anak Pindrang, 25 tahun usianya, kelas 3 SD doang, makan sekolahnya cuma sampai kelas 3 SD, tapi motornya dia rubah jadi pesawat terbang, dan terbang. Coba lihat kalau ada tahfiz di
anak-anak 6 tahun, 7 tahun, hafal 20 juz. Hafal 20 juz. Dan tahsinnya bener lagi kita hafal TH aja, salah-salah tahsin. Jadi ini menunjukkan bahwa pusat kreativitas itu ada di kepala dan ada di hati itu tanpa batas, karena Allah menciptakannya memang seperti itu. Kemarin kita lihat 2-3 bulan yang lalu, bengkel bikin helikopter terbang angkat helikopter, dan semua dari barang-barang bekas. Coba itu sebuah bukti menunjukkan bahwa kalau kita mau cerdas, kalau kita mau kreatif, apapun bisa kita lakukan. Kreatif itu, kreatif gimana ya? Kekurangan kita ganti menjadi kelebihan, Pak. Kira-kira begitu dalam ilmunya. Ada buku tebal 200 halaman baru, buku buku novel mau dijual, namanya buku baru, pengarangnya baru, 200 halaman tebal, kan perlu marketing yang bagus. Akhirnya dibuka, dicari marketing untuk novel ini dan seterusnya. Datang anak SMA, Pak saya mau jadi marketing. Oh boleh nih, 10 buku seminggu habis ya. Datang seminggu kemudian cuma habis 3 ya dalam marketingnya. Datang lagi sarjana baru lulus dia. Nih 10 buku seminggu habis ya, dikasih target, karena memang manajemen harus begitu, kasih target. Selesai dalam seminggu cuma dapat 5 habis. Datang lagi pensiunan atau bekas marketing perumahan, properti, udah ahli dia, punya langganan, dikasih 10 nih buku habis dalam 1 minggu ya, cuma habis 7, habis 8. Ini cerita, tapi inilah proses kreatif. Cuma habis 7. Seorang marketing baru, dia hanya menjual secara normatif aja. Datang terakhir habis gagap, saya mau jualan. Ya udah terserah kamu jalan, orang lain juga bisa jual. Nih 10 buku seminggu habis ya. Nah, beres bos. Seminggu datang 10 habis. Kan belum. 15, 10 hari ya. Naikin targetnya, naikin juga waktunya. Dikasih habis. Kasih 15 seminggu habis. Naikin lagi targetnya, naikin lagi waktunya, dipepetin seminggu 20 buku habis ya. Hormati apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dibuka-bukain, dianuin, tidak ngomongin buka gitu. Baik, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja daerah 1 Karang Taruna Kota Tangerang Selatan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 1 Desember. Ya, kita hanya punya waktu 30 hari untuk menyelesaikan tugas kita libur akhir tahun ini. Saya dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya bagi kita sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.